Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai regulasi obat herbal. Nah, di sini ada Isra Aulia Putri, Masyara Ardila, Putri Claudia Hapsari, saya sendiri Suci Putri Yuliandi, dan Taba Solihin. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu APT Novrianti M.Fam, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai regulasi obat herbal. Regulasi obat herbal di industri obat tradisional dalam berkegiatan hendaklah menerapkan CPOTB. Di Indonesia salah satunya, instansi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat CPOTB adalah BPOM. Sertifikat CPOTB ini merupakan penilaian menyeluruh terhadap pemenuhan persyaratan CPOTB yang bertujuan untuk sertifikasi dan resertifikasi CPOTB, perubahan tata ruang, penambahan fasilitas produksi, tindak lanjut hasil penilaian sebelumnya yang dilakukan oleh tim sertifikasi CPOTB. Kemudian definisi. Obat tradisional ini merupakan bahan ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau gelanik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun, yang telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian izin edar. Izin edar ini merupakan bentuk persetujuan dari registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian registrasi itu sendiri merupakan prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar. Selanjutnya, di industri obat tradisional yang selanjutnya disebut dengan IoT adalah industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Usaha kecil obat tradisional ini yang selanjutnya disebut dengan UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Selanjutnya usaha mikro obat tradisional yang selanjutnya disebut dengan UMOT yang merupakan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tabel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Kemudian, sasaran dari obat herbal, di mana sasaran pada obat herbal ini ada 3. Yang pertama, obat yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu, dan kemudian dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, masyarakat terhindar dari penggunaan obat yang salah dan penyalahgunaan obat. Dan selanjutnya, sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan obat harus memenuhi persyaratan kompetensi. Langkah kebijakan ada 2. Yang pertama, regulasi obat dilaksanakan secara transparan dan independen. Kemudian yang kedua, perkuatan fungsi pengawasan obat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh terdiri dari pendaftaran obat nasional, perizinan sarana produksi dan distribusi, kemudian ada inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi obat, kemudian selanjutnya akses laboratorium pemeriksaan mutu, pelulusan uji oleh regulator yang kompeten, kemudian yang terakhir itu surveillance pasca pemasaran. Selanjutnya, obat herbal. Herbal medicines didefinisikan sebagai bahan baku atau sediaan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Komposisinya dapat berupa bahan mentah atau bahan yang telah mengalami proses lebih lanjut yang berasal dari satu jenis tumbuhan atau lebih. Regulasi obat herbal. Yang pertama, menguraikan secara singkat mengenai regulasi obat herbal global dan berbagai peraturan perundang-undangan obat herbal atau obat bahan alam di Indonesia. Kemudian, regulasi tersebut dapat mengatur obat herbal sebagai obat yang diresepkan, obat bebas seperti OTC atau over the counter, obat swamedikasi, suplemen makanan, makanan kesehatan, makanan fungsional atau kategori lainnya. Kemudian obat herbal ada 3. Yang pertama itu jamu atau OT empiris, kemudian obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Nah, di sini dapat kita lihat dari perbedaan dari ketiga obat herbal tersebut, dari khasiatnya dan standarisasinya, di mana pada jamu
Khasiatnya ini berdasarkan empiris, tradisional, nah ini sifatnya turun-temurun. Sedangkan pada obat herbal terstandar, khasiatnya berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan. Nah, pada obat herbal terstandar ini telah dilakukan pengujian, sedangkan pada jamu tadi itu sifatnya secara turun-temurun. Nah, kemudian ada fitofarmaka, di mana khasiatnya ini berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan, serta uji klinis pada manusia. Nah, pada fitofarmaka ini telah dilakukan uji farmakologi, uji toksisitas pada hewan, dan telah dilakukan uji klinis pada manusia. Nah, selanjutnya kita lihat lagi dari segi standarisasinya, di mana pada jamu atau OT empiris, standarisasinya kandungan kimia belum dipersyaratkan karena dia bersifat turun-temurun. Nah, kemudian obat herbal terstandar, standarisasinya itu kandungan kimia, bahan baku, penyusun formula. Nah, selanjutnya fitofarmaka, pada standarisasinya kandungan kimia dan bahan baku untuk sediaan. Selanjutnya, regulasi untuk jaminan keamanan kualitas dan manfaat. Berdasarkan Perkap BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional, ada dua, yaitu yang pertama persyaratan mutu bahan baku dan yang kedua persyaratan mutu produk jadi. Di mana perbedaan dari kedua persyaratan ini dapat kita lihat. Yang pertama pada persyaratan mutu bahan baku yaitu Material Medika Indonesia, kemudian berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia. Sedangkan pada persyaratan mutu produk jadi, di mana obat dalam sebagaimana berupa sediaan rajangan, sediaan serbuk simplisia, dan sediaan lainnya yaitu serbuk instan, granul, serbuk effervescent, pil, kapsul, kapsul lunak, tablet atau kaplet, tablet effervescent, tablet hisap, pastiles, dodol atau jenang, film strip, dan cairan obat dalam. Selanjutnya pada obat luar berupa sediaan cair yaitu cairan obat luar, di mana sediaan semi padat yaitu salep, krim, dan sediaan padat yaitu berupa parem, pilis, tapel, koyo atau plaster. Selanjutnya, regulasi dalam rangka pengembangan obat tradisional. Persyaratan registrasi, di mana pada persyaratan registrasi ini ada tiga. Yang pertama, registrasi obat tradisional produk dalam negeri. Yang kedua, registrasi obat tradisional kontrak. Dan yang ketiga, registrasi obat tradisional lisensi. Nah, apa saja sih perbedaan dari ketiga persyaratan registrasi ini? Nah, kita kaji satu persatu. Yang pertama, pada registrasi obat tradisional produksi dalam negeri. Nah, ini hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT, atau UMOT yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pada registrasi obat tradisional kontrak itu oleh pemberian kontrak dengan melampirkan dokumen kontrak seperti IOT, UKOT, atau UMOT. Nah, kemudian penerima kontrak hanya dapat berupa IOT atau UKOT. Nah, kemudian yang ketiga, persyaratan yang ketiga itu ada registrasi obat tradisional lisensi. Nah, di mana oleh IOT atau UKOT penerima lisensi yang memiliki izin. Registrasi obat tradisional import dilakukan oleh IOT, UKOT, atau importir obat tradisional yang mendapatkan penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asal. Imported ini sebagaimana dimaksud pada ayat harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu memiliki fasilitas distribusi obat tradisional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian memiliki penanggung jawab apoteker. Kemudian penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi sebagaimana produk IOT, UKOT, atau impor. Kemudian pemenuhan persyaratan CPOTB bagi industri di luar negeri dibuktikan dengan sertifikat cara pembuatannya yang baik untuk obat tradisional, dan jika diperlukan dilakukanlah pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang. Nah, selanjutnya sertifikat harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat.
Kemudian, ketentuan ini mengenai tata cara pemeriksaan ketetapan dengan peraturan kepala badan. Registrasi obat tradisional khusus ekspor. Registrasi obat tradisional khusus ekspor ini dilakukan oleh IKOT, UKOT, dan UMOT yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara registrasi. Yang pertama, itu permohonan registrasi diajukan kepada kepala badan. Nah, selanjutnya, ketentuan mengenai tata laksana registrasi ini ditetapkan dengan peraturan kepala badan. Nah, kemudian, dokumen registrasi ini merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Ini menurut Permenkes nomor 007 tahun 2012 tentang tata cara registrasi obat tradisional. Persyaratan teknis cara pembuatan obat tradisional yang baik atau yang sering kita kenal sebagai CPOTB, di mana hal yang pertama sekali yang dapat kita lakukan yaitu pemastian mutu, personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, kemudian bangunan dan fasilitas umum, selanjutnya sanitasi dan higienis, baru sanitasi perorangan. Nah, kemudian dilakukannya sanitasi bangunan dan fasilitas. Selanjutnya, baru dilakukannya pembersihan dan sanitasi peralatan, kemudian dilakukannya proses dokumentasi, produksi, pengawasan mutu, dan cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik, dan kemudian organisasi dan manajemen. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi industri obat tradisional. Di mana persyaratannya yaitu obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia itu wajib memiliki izin edar dari Kepala BPOM. Nah, untuk memperoleh izin edar harus dilakukan pendaftaran. Nah, produk-produk yang tidak dikenakan wajib daftar itu terbagi menjadi yang pertama ada obat tradisional, OHT, dan fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian. Kemudian yang kedua itu obat tradisional impor untuk digunakan sendiri dalam jumlah yang terbatas. Lalu yang ketiga, obat tradisional impor yang telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk tujuan pameran dalam jumlah yang terbatas. Lalu, obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan atau jamu gendong. Kemudian, bahan baku yang berupa simplisia dan juga sediaan galenik. Lalu, adapun kriterianya yaitu yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Lalu yang kedua itu dibuat dengan menerapkan CPOTB. Kemudian memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui. Kemudian lalu berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun-temurun, dan atau juga secara ilmiah. Kemudian penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Lalu berikutnya itu pendaftaran obat tradisional dalam negeri, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka itu dibagi menjadi 3. Ada yang tanpa lisensi, kemudian dengan lisensi, dan juga kontrak. Nah, tanpa lisensi itu berupa IOT, IKOT, atau IF. Sedangkan dengan lisensi itu IOT atau IF, di mana IF sebagai penerima lisensi. Kemudian juga kontrak itu IOT, IKOT, dan IF, di mana IOT, IKOT, IF itu sebagai pemberi kontrak. Nah, prosedur untuk pendaftaran obat tradisional ini, yang pertama itu pendaftar harus melakukan penyerahan berkas. Nah, penyerahan berkas itu meliputi pengajuan permohonan pendaftaran, yang nantinya kemudian akan dilakukan penerimaan berkas pendaftar. Nah, setelah penerimaan berkas, nanti akan diberikan tanda terima sementara. Lalu berkas tersebut akan dilakukan penilaian. Nah, jika berkas diterima, maka akan dilanjutkan sesi berikutnya. Sementara jika berkasnya itu ditolak atau ditunda, maka pendaftar harus mengulang lagi ke pengajuan berkas lagi. Sementara jika berkas tadi diterima, pendaftar bisa melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu berupa yaitu pembayaran PNBP di bank. Lalu kemudian nanti menyerahkan bukti pembayaran ke loket dan memberikan tanda terima ke pendaftar tadi. Nah, pendaftar yang diberikan tanda terima tadi, nah berikutnya nanti akan dilakukan penilaian evaluasi berkas atau dilakukan registrasi.
Nah, baru berikutnya akan dievaluasi melalui telepon. Adapun tanggung jawab dari pendaftar itu yang pertama kelengkapan dokumen yang diserahkan, yang kedua kebenaran semua informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran, kemudian juga kebenaran keabsahan dokumen yang dilampirkan untuk kelengkapan pendaftaran, lalu perubahan data dan informasi dari produk yang sedang dalam proses pendaftaran. Nah, kelengkapan pendaftaran ini dibagi menjadi dua, ada formulir data administrasi dan juga formulir data teknis. Formulir data administrasi itu meliputi dengan data pendaftar dan produk kosmetik, sedangkan formulir data teknis itu terbagi menjadi form A, form B, C, dan D. Nah, formulir A tadi itu meliputi dokumen administrasi, sementara formulir B itu meliputi formula dan cara pembuatan. Sedangkan formulir TC itu meliputi cara pemeriksaan mutu, bahan baku, dan produk jadi. Lalu formulir D itu meliputi klaim indikasi, dosis, cara pemakaian, dan batch. Kemudian jenis pendaftaran obat tradisional itu terbagi menjadi pendaftaran baru yang terbagi menjadi 8 kategori, yaitu pendaftaran untuk produk baru. Lalu pendaftaran variasi itu terbagi menjadi 3 kategori, di mana pendaftaran ini untuk produk yang telah mempunyai izin edar yang mengalami perubahan. Nah, pendaftaran baru itu kategori 1. Kategori 1 ini itu pendaftaran kategori 1 ini itu untuk obat tradisional yang hanya mengandung simplisia berasal dari Indonesia dalam bentuk sediaan sederhana, seperti rajangan, serbuk, parem. Kemudian kategori 2 itu untuk obat tradisional yang mengandung simplisia berasal dari Indonesia, tapi dalam bentuk yang modern. Itu contohnya pil, tablet, kapsul, krim, gel. Lalu pendaftaran kategori 3 itu pendaftaran obat tradisional kategori 1 dan 2 yang dengan klaim kegunaan baru untuk bentuk sediaan baru, posologi, dan dosis yang baru. Sedangkan kategori 4 itu untuk obat herbal terstandar, kategori 5 itu untuk fitofarmaka. Lalu kategori 6 itu pendaftaran obat tradisional di kategori 4 dan 5 dengan klaim kegunaan baru, bentuk sediaan baru, posologi, dan dosis yang baru. Lalu kategori 7 itu pendaftaran obat tradisional yang mengandung simplisia yang berasal dari luar Indonesia dan atau simplisia yang profil keamanannya itu belum diketahui dengan pasti. Lalu kategori 8 itu pendaftaran obat tradisional kategori 7 dengan klaim penggunaan bentuk sediaan baru, posologi, dan dosis yang baru. Berikutnya kategori 9 itu pendaftaran obat tradisional OHT dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan yaitu pertama perubahan nama produk tanpa perubahan komposisi, kemudian perubahan atau penambahan ukuran kemasan, lalu perubahan klaim pada penandaan yang tidak mengubah manfaat, kemudian perubahan desain kemasan, perubahan nama pabrik atau nama pemberi lisensi tanpa perubahan status kepemilikan, lalu perubahan nama importir tanpa perubahan status kepemilikan. Kemudian kategori ke-10 itu pendaftaran obat tradisional OHT dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan yaitu perubahan spesifikasi dan metode analisa bahan baku, kemudian perubahan spesifikasi dan metode analisa produk jadi, lalu perubahan stabilitas, perubahan teknologi produksi, perubahan tempat produksi, perubahan atau penambahan jenis kemasan. Lalu kategori ke-11 itu pendaftaran obat tradisional OHT dan fitofarmaka yang telah mendapat izin edar dengan perubahan formula atau komposisi termasuk bahan tambahan yang tidak mengubah manfaat. Kemudian, informasi minimal yang harus dicantumkan pada rancangan kemasan itu meliputi nama obat tradisional, bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi, nama pendaftar, nama industri di negara, lalu asal atau pemberi lisensi atau penerima kontrak, lalu alamat industri di negara asal atau pemberi lisensi ataupun penerima kontrak, lalu nomor izin edar, nomor batch, batas kadaluarsa, klaim kegunaan, kontraindikasi efek samping, interaksi obat bila ada, lalu cara penyimpanan, dan informasi khusus. Nah, berikutnya itu ada penilaian kembali. Nah, penilaian kembali dilakukan itu untuk produk yang telah mendapat izin edar bila ada data dan atau informasi baru yang berkenaan dengan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabak Solihin dari 170140. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dimulai dari slide 33. Termasuk pembahasan yaitu tentang periklanan. Nah, periklanan produksi dapat diiklankan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Setelah itu, periklanan materi harus mendapatkan persetujuan dari kepala badan. Informasinya harus objektif, lengkap, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan klaim yang telah disetujui pada pendaftaran. Baik, langsung masuk pembahasan selanjutnya. Di sini ada tentang regulasi industri obat tradisional. Sarana produksi obat tradisional di sini ada 4 macam. Pertama, industri obat tradisional atau yang disingkat dengan IOT. Kemudian ada industri kecil obat tradisional atau disebut dengan IKOT. Kemudian ada usaha jamu racikan, dan yang terakhir usaha jamu gendong. Nah, di sini kita akan membahas tentang dua, yaitu tentang dua industri, yaitu IOT dan IKOT. Nah, untuk memperoleh izin usaha IKOT atau IOT diperlukan tahap persetujuan prinsip berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Nah, kemudian izin prinsip ini dapat diberikan untuk melangsungkan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan. Industri obat tradisional, pendaftarannya itu melalui ada 2 tahap. Tahap pertama itu izin prinsip diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan, instalasi, peralatan, dan lain-lain yang diperlukan termasuk produksi percobaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undang di bidang obat tradisional. Tahap yang kedua, izin tetap diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi sediaan obat yang sesuai dengan CPOTB dengan memperhatikan usaha industri obat ketentuan perundang-undangan di bidang obat tradisional. Nah, ini ada jalur permohonan pendaftaran izin prinsip. Nah, yang pertama, permohonan dilakukan di Dinkes provinsi jika dapat mulai dari industri IKOT dan IOT, kemudian dilarikan ke permohonan YBS atau PT Koperasi, kemudian permohonan kembali ke Menkes, dan Menkes akan melakukan izin prinsip. Di sini kita kembali termasuk ke alur permohonan izin tetap usaha, izin tetap atau usaha. Nah, di sini permohonan dilakukan di Dinkes provinsi atau melalui Balai POM. Industri IKOT dan IOT akan mengeluarkan melakukan surat izin permohonan, izin tetap permohonan ke industri dulu, kemudian akan dilarikan ke permohonan YBS, kemudian melakukan kembali permohonan kepada Menkes akan melakukan izin tetap. Nah, di sini izin prinsip tadi berlaku dalam jangka waktu 3 tahun dengan perpanjangnya tadi sama 1 tahun dengan memberikan kewajiban informasi setiap 1 tahun sekali. Nah, kalau izinnya tetap berlaku seterusnya selama industri farmasi tersebut masih memproduksi dengan kewajiban menyampaikan informasi industri pada Menkes setiap 6 bulan sekali. Nah, selanjutnya pencabutan izin usaha obat tradisional. Di sini bisa izin pencabutan dapat dilakukan jika industri dipindah tangankan atau lokasi pabrik dipindahkan tanpa persetujuan pemberi izin. Yang kedua, tidak menyampaikan informasi atau dengan sengaja menyampaikan informasi tidak benar 3 kali secara berturut-turut. Yang ketiga itu melanggar peraturan perundangan. Nah, selanjutnya IOT dan IKOT itu dilarang memproduksi segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Kemudian obat tradisional dalam bentuk suppositoria, intravaginal, tetes mata, dan antara yang itu juga dilarang diproduksi oleh IOT dan IKOT. Selanjutnya, dilarang produksi obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol kadarnya nilai tinggi 1%. Dilarang memproduksi untuk IKOT itu obat tradisional lisensi. Nah, jadi empat inilah yang dilarang diproduksi oleh farmasi industri dari IOT dan IKOT. Nah, selanjutnya pemberian keputusan
Yang pertama, memenuhi syarat diberisikan persetujuan berupa izin edar yang berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Yang kedua, belum memenuhi syarat dapat diberitahukan surat pemberitahuan permintaan tambahan data dan atau perbaikan data. Ketiga, tidak memenuhi syarat. Nah, di sini pengembalian berkas permohonan. Hari kerja dihitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. Di sini ada lampiran yang kita masukkan yang berupa biodata pengobatan tradisional, kemudian ada surat terdaftar pengobatan persyaratan, surat terdaftar pengobatan tradisional, kemudian ada surat pernyataan dan juga skema lokasi usaha. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat disimak dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.